Untuk menggali informasi penting dari teks suatu bacaan sejarah, ada informasi yang harus kita dapatkan terlebih dahulu. Untuk menggali informasi tersebut, ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membaca keseluruhan teks dengan cermat. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Nah, untuk materi ini sebenarnya kita juga sudah belajar di tema 1. Nah, kita akan ulang lagi sekarang. Seperti yang telah kita pelajari di tema 1, bahwa informasi itu dapat kita dapatkan dengan membuat pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan, kita menggunakan beberapa kata tanya, yaitu ada kata tanya apa, ada kata tanya siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Mari kita ulang kembali fungsi dari setiap kata tanya tersebut. Selamat pagi siswa-siswi SD Dharma Putra. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia di KD 3.4. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita simak bersama-sama. Mari kita ulang satu demi satu fungsi dari kata tanya. Untuk kata tanya apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Untuk kata tanya mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan. Kemudian untuk kata tanya kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Sedangkan kata-katanya di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Dan terakhir adalah kata tanya siapa, digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Nah, kalian harus ingat-ingat kembali fungsi dari setiap kata tanya agar dapat membuat kata tanya atau membuat pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, kalian dapat membuka buku tema 2 subtema 1 halaman 2. Nah, di sini Miss juga sudah menyiapkan teksnya. Itu adalah teks sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kalian baca dan pahami teks tersebut dengan baik agar kita dapat menggali informasi yang ada di dalam teks. Sebagai contoh, kita ambil paragraf yang pertama. Dari paragraf pertama ini, mari kita buat pertanyaan yang jawabannya ada di paragraf pertama. Untuk pertanyaan yang pertama adalah kata tanya apa? Apa peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah proklamasi. Kemudian yang kedua, kapan proklamasi kemerdekaan dilakukan? Jawabannya adalah pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa proklamasi penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana proses Jepang mengalah pada sekutu? Jawabannya adalah diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Selanjutnya, di mana bom atom dijatuhkan? Jawabannya adalah di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya terakhir,
siapa yang menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima? Jawabannya adalah tentara Amerika Serikat. Semoga dari contoh ini kalian dapat lebih memahami cara menggali informasi. Ingat, gunakan kata tanya, lalu membuat pertanyaan dan jawabannya harus ada dalam teks yang kalian baca. Nah, selanjutnya dari pertanyaan yang tadi kita buat, jawaban dari setiap pertanyaan tadi kita salin di peta pikiran seperti ini. Nah, jadi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, inilah informasi-informasi penting yang kalian telah dapatkan tadi. Selanjutnya, dari peta pikiran yang tadi kita sudah buat, kita akan kembali menuliskan atau menyimpulkan peta pikiran tadi menjadi kalimat. Nah, jadi untuk kalimat informasi penting dalam teks adalah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah peristiwa penting sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia yang berhak atas kemerdekaannya. Hal ini diawali oleh tentara Amerika Serikat yang menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Oke, demikianlah penjelasan untuk materi ini. Semoga kalian dapat lebih memahami lagi dengan berlatih. Untuk latihan, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan perintah. Terima kasih, sampai bertemu di penjelasan berikutnya. Namo Buddhaya.